membahas tentang tata nama sikloalkana. Kalau kemarin kan sudah dibahas tentang tata nama alkananya, sekarang kita akan membahas tentang sikloalkana, berarti berbentuk siklis. Sebenarnya aturannya sama seperti tata nama pada alkana, di mana nanti rantai induk senyawa alkana itu dia ditentukan berdasarkan dari jumlah atom karbon dari cincinnya atau penyusun cincinnya. Saya kasih contoh di sini. Contohnya adalah, nah ini kan ada segi 5 kan, dimana kalau segi 5 berarti dia cincinnya atau atom C-nya ada 5 dan ada cabangnya di situ adalah etil kan. Nah di situ berarti C-nya ada 5 dan cabangnya C-nya ada 2. Oleh sebab itu yang lebih banyak dia akan digunakan sebagai siklonya. Berarti namanya adalah etil siklopentana karena jumlah C pada cincinnya lebih banyak. Nah, di sini ada aturannya. Jika jumlah C atau jumlah karbon pada cabang itu dia lebih kecil, jadi jika jumlah karbon pada cabang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan senyawa sikliknya, berarti nanti senyawa sikliknya yang akan menjadi nama akhirnya atau nama siklonya. Tapi ada ketentuan lagi, jika nanti substituennya atau cabangnya itu jumlah C-nya lebih banyak dibandingkan senyawa sikliknya, maka penamaannya beda lagi. Nah, di sini saya kasih contoh habis ini. Nah, maka sikloalkananya yang menjadi cabang atau yang menjadi alkil. Nah, bisa dilihat di situ ada siklobutana sama ada pentana. Berarti kan jumlah C-nya kan lebih banyak yang substituennya kan atau cabangnya kan. Nah, ini kan lebih banyak kan jumlah C-nya dibandingkan jumlah C pada senyawa sikliknya. Maka penamaannya jadi satu siklobutil, karena di situ ada C-nya ada 4, maka siklobutil. Lalu diikuti nama alkananya. Nama alkananya adalah pentana. Lah, ini adalah penamaan untuk senyawa sikloalkana. Oke, dari sini paham ya. Nanti jika ada yang tidak paham bisa kita bahas selanjutnya. Lalu ketetapan yang kedua yaitu jika nanti alkana punya lebih dari satu substituen atau pada senyawa sikloalkana dia punya lebih dari satu cabang, maka
diberikan penomoran. Jadi nanti sikloalkananya dia diberikan penomoran yang paling kecil atau sekecil mungkin. Mama saya kasih contoh di sini. Ada siklopentana dengan 2 cabang CH3. Nah, penomorannya itu diberikan sebisa mungkin cabang itu berada di nomor terkecil. Saya kasih di sini. Nah, itu saya kasih nomor 1. Karena nggak bisa muter ke bawah kan, maka saya muter ke atas yang paling kecil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga cabangnya itu akan mendapatkan nomor terkecil. Jadi namanya adalah 1,3 dimetil siklopentana. Seperti itu penamaannya. Paham ya? Jadi cabang harus diletakkan di nomor terkecil. Mama saya kasih contoh lagi di sini. Ada sikloheksana, ada etil, sama ada bromo atau bromida. Nah, di sini kan ada bromo, ada etil, ya kan? Saya kasih itu nomor 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana. Nah, oke, diingat-ingat lagi bahwa kemarin bahwa cabang itu yang ditulis duluan itu adalah yang alfabetnya lebih kecil duluan kan. Berarti kan bromo sama etil, berarti yang ditulis adalah bromo terlebih dahulu. 1 bromo, 3 etil, sikloheksana. Oke, dari sini paham ya? Nah, sebenarnya untuk di sikloalkana ini sendiri itu dia penulisan gugusnya itu sebenarnya harus sesuai dengan prioritasnya. Kalau tadi kan halogen kan, bromida kan termasuk halogen. Halogen dan alkil itu dia berada pada prioritas yang sama, sehingga penulisannya itu disesuaikan dengan alfabetnya. Tapi nanti jika cabangnya itu lain, itu nanti prioritasnya berbeda, sehingga yang ditulis adalah yang diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, tugas pertama itu kalian silakan membuat tabel penempatan nama cabang dalam senyawa yang diprioritaskan sesuai dengan urutan senyawa alfabetisnya atau alfabetnya. Jadi nanti silakan dicari tahu dan dibentuk dalam tabel senyawa apa yang diprioritaskan terlebih dahulu. Oke? Sekarang kita lanjut. Kita bisa lanjut, kita membahas tentang alkana. Dimana isomer alkana. Nanti kalian juga mempelajari isomer di alkena, di alkuna, atau di semua senyawa hidrokarbon tuh dia mempunyai isomer. Dimana pengertian isomer sendiri itu adalah dimana senyawa-senyawa yang memiliki atau yang mempunyai rumus molekul yang sama. Jadi rumus molekulnya itu sama ya. Rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Jadi berdasarkan penyusunan isomer atau penyusunan
penyusunan dalam isomernya, nanti isomer dibagi menjadi dua. Ada isomer struktur dan ada isomer ruang. Jadi ada dua. Ada struktur dan isomer ruang atau biasanya disebut dengan stereoisomer. Isomer struktur sendiri itu dibagi menjadi tiga. Ada isomer rantai, ada isomer gugus fungsi, sama ada isomer posisi. Sedangkan untuk isomer ruang itu nanti dibagi menjadi dua. Ada isomer geometri dan ada isomer optis. Oke. Silakan tugas keduanya dicari tahu apa sih pengertian isomer rantai, isomer gugus fungsi, isomer posisi, isomer geometris, dan isomer optis. Silakan dicari tahu. Itu untuk tugas nomor 2. Sekarang saya akan memberikan contoh penyusunan isomer. Ada C5H12 atau yang disebut dengan pentana. Ditulis biasa. Ini kan adalah rantai biasa kan, rantai biasanya pentana. Atau rantai tidak bercabangnya pentana. Berarti dari 5 rantai, seumpama saya buat 4 rantai. Di sini seperti ini. CH ada 4 rantai utama dan satu gugus alkil. Kalau dihitung C-nya sama-sama 5, dan kalau dihitung hanya sama-sama 12. Untuk nomor 1 kan namanya N-pentana, sedangkan untuk nomor 2 di sini namanya adalah 2-metil butana. Padahal C-nya sama-sama 5 dan hanya sama-sama 12. Nah, itulah dia disebut dengan isomer. Sedangkan untuk contoh ini itu adalah isomer rantai. Jadi dari rantai lurus menjadi rantai bercabang, itu namanya isomer rantai. Saya punya lagi seumpama CH3 nya saya pindah lagi ke sebelahnya, namanya jadi 3-metil butana. Apakah ini bisa 3-metil butana? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena apa? Karena cabang itu dia ditulis dari atau dihitung dari C yang paling kecil. Berarti kan yang C yang paling kecil kan ngitungnya dari C yang paling kanan kan. Berarti namanya juga sama, seharusnya 2-metil butana. Sekarang saya kasih contoh yang nomor 3. Ada 3 atom C dan ada 2 cabang. Berarti namanya di sini adalah 2,2 dimetil propana. Kalau kalian hitung jumlah C-nya sama dan jumlahannya juga 12, C5H12. Nah, ini adalah disebut dengan isomer rantai. Dari sini paham ya? Saya kasih tugas yang nomor 3 adalah silakan kalian membuat isomer dari C8H18. Silakan dicari isomernya. Oke? Sekarang kita membahas tentang reaksi-reaksi pada senyawa alkana. Jadi nanti ada 5 reaksi pada senyawa alkana. Yang pertama adalah oksidasi, di mana nanti alkana itu dia dapat mengalami reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu dengan siapa? Pasti dengan oksigen. Di mana nanti
pada reaksi pembakaran akan selalu dihasilkan karbon dioksida dan air. Dan nanti juga karena dia melepaskan energi dalam bentuk kalor atau panas, maka nanti plus kalornya. Nah, untuk yang nomor 2 itu adalah substitusi atom H dengan halogen. Halogen sendiri, yang namanya unsur halogen berarti dia unsur golongan 7A. Sehingga nanti biasanya pada temperatur biasa, atom klor atau unsur klor atau Cl dan Br dia akan mensubstitusi atau mengganti atom hidrogen pada alkana. Seumpama saya kasih contoh di sini, CH4 dengan Cl2 dia akan menjadi CH3Cl plus HCl. Loh, kok bisa? Saya akan bongkar satu-satu. Kan CH4 berarti ikatannya C dengan H4 seperti ini kan, plus Cl berikatan dengan Cl, dimana nanti H yang paling luar kan berarti yang ini kan, H paling luar dia akan melepas atau akan dilepas. Sedangkan Cl juga ini dia akan bergabung dengan alkana dan hanya akan bergabung dengan Cl yang satunya. Iya kan? Berarti jadinya adalah C. Di situ hanya ada berapa? Hanya sisa 3 berikatan dengan satunya diganti Cl plus H yang tadi dia berikatan dengan Cl, sehingga seperti ini. CH3Cl plus HCl. Saya akan berikan sedikit contoh soal. Nah, untuk reaksi yang ketiga adalah reaksi nitrasi, di mana nanti pada nitrasi itu alkana dengan asam nitrat akan menghasilkan nitri alkana dan reaksi berlangsung dengan substitusi H oleh gugus nitro. Di situ saya punya CH3CH3 dimana kalau saya bongkar jadi seperti ini plus HNO3 sebenarnya. Karena saya nanti lebih gampang dibuat seperti ini, sehingga nanti H yang terluar dia akan keluar, sedangkan NO2 ini dia akan berikatan dengan C, menggantikan H yang keluar tadi, sehingga nanti hasilnya seperti ini. CH3, CH2 berikatan dengan NO2 plus H-nya kan tadi yang keluar berikatan dengan OH yang di situ kan, menjadi H2O. Oke. Nah, untuk yang reaksi keempat adalah reaksi sulfonasi. Sulfonasi ini berarti alkana bereaksi dengan asam sulfat, di mana nanti akan menghasilkan asam alkana sulfonat, di mana nanti terjadi pergantian satu atom H dengan gugus SO3H. Nah, R di sini itu dia adalah gugus alkilnya. Seumpama saya kasih contoh di sini. Gugus alkilnya saya pakai CH3, dia berikatan dengan H. Berarti kan CH4 kan, metana. Plus HO berikatan dengan SO3H atau H2SO4 yang sudah saya pecah. Berarti gampang, tinggal R-nya ditulis lagi. R-nya adalah CH3 berikatan dengan SO3H. Nah, H yang keluar tadi dia berikatan dengan OH-nya menjadi H2O. Gampang kan sebenarnya, asal kalian paham tentang prinsipnya aja. Intinya prinsipnya dalam reaksi ini adalah pergantian satu atom H dengan gugus yang lain atau gugus fungsi yang lain.
Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada yang tidak paham, silakan kita bahas di WhatsApp group. Untuk tugas terakhir, silakan mencari tahu tentang pembuatan alkana di laboratorium. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.